Kerja ke Korea dengan ujian dan persaingan yang ketat udah wajar dan biasa. Tapi kerja ke Korea tanpa ujian, siapa sih yang nggak mau? Dan ini kerjanya bukan di fishing tapi di pabrik. Memang bisa. Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Teman-teman nggak salah dengar kok. Kerja di Korea tanpa ujian di bidang manufaktur ini bener adanya. Jika kemarin yang ada itu program P2P itu tanpa ujian di fishing, untuk saat ini udah terbuka lumayan lebar peluang yang dimaksimalkan oleh BP2MI. Jadi ini aku berdasarkan atas berita yang beredar di KBS yo. Ini kemarin ada 41 orang TKI yang tiba di Korea Selatan untuk bekerja di Samsung Heavy Industry. Ini adalah sebuah perusahaan galangan kapal di Korea Selatan. Jadi pabrik ini memproduksi kapal dan ini kekurangan tenaga ahli yo. Perlu digarisbawahi di sini meskipun tidak melakukan ujian, tetapi ini tenaga ahli yang bersertifikat benar-benar bisa bekerja di bidang yang dibutuhkan, karena visa E7 itu udah visa yang berpengalaman. Bahkan ini visanya di atas visa saya, karena visa saya ini E9 non profesional atau pemula. Dan tentunya ini ditujukan untuk teman-teman yang benar-benar udah ahli sekali lagi. Dan untuk bidang pekerjaannya setelah saya baca ini dibutuhkan di bidang pengelasan. Untuk pengerjaan las tentunya berarti ahli las yo, karena orang Indonesia kan juga banyak banget yang ahli las, bukan cuma bisa las tok lo yo, ahli lo, ini udah beda lagi. Terus selain di bidang pengelasan juga kekurangan di bidang pengecatan. Dan 41 orang ini sudah mendarat. Buat teman-teman yang udah sampai sini ini mudah-mudahan betah. Dan di tahun 2021 kemarin ada 782 pekerja asing yang dikerjakan di Samsung Heavy Industry ini, produk apa pabrik yang memproduksi galangan kapal maksudnya. Terus orang Indonesia baru tambah 41 di tahun ini. Dan di tahun 2023 ini targetnya ini ada 1.200 orang. Jadi butuh 1.200 pekerja asing. Ini benar-benar kesempatan yang sangat istimewa untuk teman-teman yang bisa ngelas dan ahli tentunya. Ahli ini di sini ditentukan dengan sertifikat yang telah dimiliki dan ada kualifikasi khusus yang harus dilalui. Jadi bukan benar-benar tanpa ujian, bukan. Dan untuk gajinya sendiri ini visa E7 tentunya udah nggak main-main guys. Gajinya udah beda dengan visa kita. Kalau visa kita kan visa non profesional, visa E7 ini sepertinya jam-jamannya udah beda karena bidangnya juga ngelas. Bahkan teman-teman yang di sini dengan visa E9 ngelas pun tak jarang itu nego gajinya itu di atas UMR. Terus gimana mas caranya untuk bisa ikut program ini? Jadi untuk program ini P2P itu ya bukan dari pemerintah ya skemanya, kayak fishing gitu. Jadi ada PT yang menyalurkan dari PT ke PT di Indonesia, agen sampai di sini juga PT di Korea. Terus PT-nya ada di mana? Untuk PT-nya sendiri aku nggak tahu, tetapi kemarin yang berangkat itu dari Surabaya yang tak dengar. Untuk teman-teman yang mungkin minat untuk kerja ke Korea, kerja di galangan kapal ini bisa mencari PT-nya di Surabaya. Untuk pertanyaan seputar PT, teman-teman bisa menghubungi kantor BP3MI Surabaya. Ini langsung tanya aja. Dan untuk biaya sendiri aku juga kurang paham. Kemarin dari teman-teman ada yang sharing cerita itu biaya sekitar 100 juta. Kalau 100 juta untuk visa E7 tak bilang worth it sih.
E7 ndek galangan kapal. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah teman-teman. Ngelas itu pekerjaan yang berat ya bagi yang belum pernah, karena aku sedikit punya pengalaman pernah ngelas, kena cahaya las sedikit itu aja aku malam udah nggak bisa tidur dan mataku ini udah tebel. Jadi aku tak pikir yo nggak minat lah misal untuk bekerja di las seperti ini. Untuk ngecat juga tentunya ada konsekuensinya juga, kita berhubungan dengan bahan kimia ya. Di sini ngecat kapal tentunya nanti kan dek pakai semprot itu sih sepertinya. Kalau celup nggak mungkin kapal soalnya. Dan itu nanti pakai bangdok masker, tertutup semua, tetapi yang namanya cat itu masih aja tembus yo. Seperti pengalaman dari teman-teman yang kerjaan di cat berapa tahun itu, nanti pasti di parune itu ada kayak bercak gitu. Dan itu nggak bisa hilang guys. Dan aku nggak minat juga like kerjaan ini kok cat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin minat bisa nyari PT-nya saja langsung. Terus untuk menghindari penipuan, kalau misal ada yang nawarin, teman-teman pastikan dulu tanya ke BP3MI apakah PT ini berizin atau enggak. Terus selain itu misal ditawari visanya apa, tanya langsung ke Cafe AC peruntukan visanya. Misal teman-teman ditawarin dengan visa D3 seperti itu yo, itu teman-teman jangan langsung mau, teman-teman bisa tanya ke BP3MI visa D3 ini apakah benar peruntukannya ini, dan yang mengajukan LPK ini atau PT ini itu teman-teman harus tetap hati-hati, teman-teman waspada, karena tidak dipungkiri di Indonesia ini yo banyak banget penipuan-penipuan seperti itu yang untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang. Selain itu ya telepon ke Cafe AC. Cafe AC ada nomornya kok. Nyari di nanti tak cantumin di sini nomor Cafe AC. Untuk BP3MI ini di setiap kota juga ada, di Semarang ada, Surabaya ada, tentunya kota-kota besar tok deh, mohon maaf. Tak revisi, bukan setiap kota tapi setiap kota-kota besar seperti itu. Dan ini sebuah peluang yang sangat istimewa, dan BP2MI ini sebuah terobosan yang benar-benar membuka lebar peluang-peluang setelah kemarin itu mau MOU ya untuk kerjasama di bidang pertanian juga tanpa ujian itu tuh yang waktu itu aku main ke tempat Kang Toha. Tapi untuk pertaniannya sendiri sampai saat ini Indonesia belum ada sama sekali yang kerjasama sama sini. Untuk pertanian itu skemanya nanti kerjasama antar Pemkot. Jadi yang waktu itu tak datengin di Yongdok itu mau kerjasama sama Pemkot Blitar. Terus dari Pemkot Blitarnya sebenarnya ini udah siap, tetapi dari pihak Koreanya yang belum deal, ya karena ada banyak pertimbangan. Mungkin dari negara-negara lain yang udah kerjasama pertanian itu banyak yang kabur atau entah gimana. Jadi dari tahun kapan udah lama itu loh, visanya kan pakai visa E8 itu udah lama kan teman-teman dengar, tapi sampai sekarang juga masih belum deal juga. Dan pesanku untuk teman-teman yang mau proses, yo tetap lebih teliti, sayangi uang teman-teman. Kalau bisa nyari yang murah, yo nyari yang murah. Kalau misal ada, kalau nggak ada, yo yang paling penting itu benar-benar PT itu bisa memberangkatkan dan bisa dipertanggungjawabkan, tentunya berizin. Dan kalau mau ke Korea ini, sekali lagi teman-teman untuk gunakan visa sesuai dengan visanya, jangan ke sini dengan jalur-jalur belakang, mungkin lewat jalur visa turis atau mungkin ada yang nawari pakai visa bisnis atau visa dan lainnya. Itu belum tentu jaminan teman-teman bisa lolos ke sini, karena ada cerita sedikit dari temanku itu udah pakai visa bisnis yo, tetapi pas mau, kan dia posisi visa bisnis itu kan keliling ke negara-negara lain dulu. Pas posisi apply visa ke sini, posisi dia di Paris, itu visanya ditolak. Terus ada satu lagi itu udah keliling ke negara-negara Eropa,
Terus pas masuk di Bandara Incheon itu ditolak karena Incheon ini benar-benar ketat. Jadi untuk teman-teman yo sebisa mungkin kalau bisa yo ikuti jalur-jalur yang ada, jalur-jalur resmi, mungkin pakai skema G2G, ikut proses G2G, kalau enggak ya P2P itu. Kalau untuk program G2P katanya ada ya, aku nggak tahu juga. Kalau yang ini sih P2P lebih sih, orang pakai PT kok. Untuk lebih tepatnya pokoknya tanya BP3MI. Dari manapun ada yang nawari, selalu tanyakan ke BP3MI, bisa lewat telepon atau bisa datang langsung ke kantor BP3MI. Yo, mungkin ngorbanin waktu sedikit untuk tanya lebih baik daripada teman-teman ketipu ratusan juta, karena nggak dipungkiri banyak juga teman-teman kita yang udah ketipu 50 juta, 60 juta, ternyata itu cuma bohong-bohongan belaka. Yowes guys, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman punya rezeki bisa kerja ke Korea yo, karena di tahun ini juga UMR udah lumayan banget, apalagi kerjanya dengan visa E7 ini, visa profesional yo. Yowes, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar kalau misal kurang jelas, atau boleh tanya di DM Instagram dan juga di Messenger Facebook. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.